Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh. Apa kabar kalian hari ini? Bapak selalu doakan semoga kalian, mama-mama di rumah, semoga diberi semua kelancaran baik dari rezeki dan kesehatan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya anak soleh, tetap ya jaga kesehatan kalian di rumah. Sering-sering makan sehat, jangan terlalu panik, pakai masker kalau kemana-mana. Tetap ikuti panduan dari orang tua kita, tetap kita harus ikuti perintah dari pemerintah kita. Nah, oke anak soleh, kita lanjut ke pelajaran hari ini ya. Kemarin masih ingat nggak kalian kemarin belajar tentang apa? Nah, iya, kemarin kita belajar tentang hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Sholat, apa yang dapat kita pelajari dari sholat, apa yang kita pelajari dari peristiwa Isra Mi'raj, ada yang ini, ada yang itu, macam-macam. Nah, sekarang kita akan membahas bab yang baru, yaitu tentang kondisi Yasrib sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke sana. Siap? Oke. Pertama adalah kondisi agama mereka. Bagaimana kondisi agama mereka sebelum Rasulullah hadir? Ada 3 agama yang paling banyak dianut oleh mereka. Pertama adalah agama Yahudi, kedua adalah agama Nasrani, yang ketiga atau Kristen, yang ketiga adalah agama animisme atau mereka yang orang-orang yang menyembah patung, menyembah bulan, menyembah bumi, menyembah api dan yang lain-lain. Nah, ada 3 agama yang paling mendasar di sana ya. Ada 3. Bapak bahas yang pertama, agama Yahudi. Agama Yahudi itu dibawa nyampe ke Yasrib, dibawa oleh para imigran yang berada di kota Yaman. Dari kota Yaman mereka membawa agama agama Yahudi ini nyampe ke Yasrib pada abad ke-1 dan abad ke-2 Masehi. Orang-orang penduduk yang paling banyak beragama Yahudi ini adalah kaum dari Bani Qainqa, Bani Nadir, Bani Ghatfan, dan Bani Quraidah. Dan orang yang kedua, orang-orang Yasrib yang memeluk Nasrani, ini adalah orang-orang yang berasal dari kaum Bani Najran. Orang-orang Yahudi memang dari dulunya emang sombong. Jadi pada saat itu juga sering terjadi pertikaian antara kaum Yahudi dengan orang-orang penduduk asli Yaman yang beragama Nasrani. Orang Yahudi beranggapan bahwa mereka adalah penduduk terbaik, mereka adalah makhluk pilihan Tuhan. Dan selain mereka beranggapan bahwa orang-orang selain mereka adalah orang-orang yang rendahan. Alhamdulillah, menjadi umat Islam tidak ada, dalam agama Islam tidak ada yang membedakan kasta seperti itu. Semuanya sama, antara bapak dan kalian juga sama, antara kita dengan orang yang lain juga sama, antara kita dengan presiden juga sama, antara kita dengan Pak RT, Pak RW itu juga sama. Yang membedakan kita dan mereka adalah tingkat keimanan kita, tingkat ibadah kita, tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kondisi sosial mereka. Apa itu kondisi sosial? Kondisi sosial adalah bagaimana mereka menjalani kehidupan sehari-hari. Yasrib selain tempatnya yang subur, daerahnya yang subur dapat ditanami tanaman apapun. Selain subur, Yasrib merupakan jalur perdagangan yang tepat karena menghubungkan antara kota Syam dengan kota Yaman. Yasrib, lalu Syam atau Syria. Boleh kalian lihat di peta sebelah ini. Suku yang paling banyak dari golongan orang-orang Nasrani yang hijrah ke Yasrib itu adalah suku Aus dan suku Khazraj. Suku Aus dan suku Khazraj. Ya, mereka orang-orang yang paling banyak hijrah berimigrasi dari Yaman menuju ke Yasrib. Kita lanjut. Akhirnya ketika berada di kota Yasrib, orang-orang Yaman yang beragama Yahudi atau orang-orang
Yaman yang beragama Nasrani awalnya hidup rukun, damai dan tentram, saling menghormati satu sama lain. Tapi lama-kelamaan orang Yahudi merasa iri kepada orang-orang Nasrani, karena orang-orang Nasrani pada saat itu makin banyak yang datang ke Yathrib, makin banyak. Akhirnya orang-orang Yahudi ini tidak terima dengan kenyataan tersebut. Mereka malah curiga dengan kedatangan orang-orang Yaman yang beragama Nasrani ini makin banyak. Hanya mereka tidak terima. Timbullah kecurigaan. Lama-kelama tercetuslah yang namanya perang demi perang. Lama-kelamaan mereka perang satu sama lain. Mereka perang, berantem, bertikai. Nah, itulah kondisi sosial mereka. Yang ketiga adalah kondisi politik mereka. Masih belum selesai konflik yang terjadi antara orang Yaman beragama Nasrani dengan orang-orang Yaman yang sudah hijrah, ya. Orang-orang Yaman yang sudah berada di kota Yathrib yang beragama Yahudi masih belum selesai pertikaiannya. Ternyata orang-orang Yaman tersendiri antara mereka diisi oleh dua suku yang terbesar tadi, ada suku Aus dan suku Khazraj. Ternyata suku Aus dan suku Khazraj di sini juga saling berantem. Itu kebiasaan orang Arab pada zaman dulu. Mereka belum selesai pertikaian mereka antara mereka kaum Nasrani dengan kaum Yahudi belum selesai. Orang Nasrani sendiri antara kaum Khazraj dengan kaum Aus sendiri, mereka malah berantem. Kenapa mereka berantem? Suku Aus ini mereka berantem karena mereka tinggal di daerah subur, sedangkan kaum Khazraj ini tinggal di daerah yang kurang subur. Hanya mereka berantem, tidak terima. Ini tempat aku, ini tempat aku, ini daerahku, ini daerahku, bukan daerahmu, ini daerahku. Hanya mereka berantem sendiri. Nah, pertikaian inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang Yahudi. Mereka masuk ke dalam, mereka saling mengadu domba antara satu sama lain. Ketika orang Yahudi mengumpul dengan kaum Aus, mereka mengadu domba agar mereka melawan kepada kaum Khazraj. Dan sebaliknya juga, ketika orang Yahudi ini masuk ke kaum Khazraj, mereka mengadu domba, mereka agar berperang dengan suku Aus. Nah, tujuan orang Yahudi untuk mengadu domba kedua belah pihak ialah agar Yahudi makin besar kekuasaannya dan orang Yahudi agar makin luas kekuasaan wilayah perdagangannya mereka. Paham? Nah, itulah kondisi politik mereka. Akhirnya intinya kondisi politik mereka adalah saling tarung satu sama lain, saling berkelompok-kelompok, komplot satu sama lain, saling bertikai satu sama lain. Itu kondisi Arab, politik Arab sebelum Nabi Muhammad datang ke daerah mereka. Yang keempat adalah kondisi atau mata pencaharian mereka. Pekerjaan mereka apa aja? Nah, karena kondisi alam daerah Yathrib yang sangat subur, mereka rata-rata kebanyakan bekerja sebagai petani. Ada yang petani gandum, ada yang petani kurma, ada yang petani padi, dan yang lain sebagainya. Dan selain menjadi petani, ada juga yang menjadi peternak. Ada yang peternak kambing, kuda, unta, sapi, dan yang lain-lain. Ada sebagian lagi selain petani, selain pekebun, ada lagi orang-orang yang bekerja sebagai pengrajin emas, yaitu adalah orang-orang Yahudi dari Bani atau suku Qainqa. Itulah kondisi ekonomi, kondisi mata pencaharian mereka. Dan yang terakhir, yang nomor 5 adalah keadaan atau kondisi ekonomi mereka. Sangat bagus. Selain daerah yang subur, mereka menanam, mereka berkebun, mereka juga beternak, mereka menjual hasil kebunnya tersebut di daerah pasar, namanya pasar tersebut pasar Qainqa. Kenapa disebut dengan pasar Qainqa? Karena pasar tersebut bersebelahan dengan daerah penduduk suku Qainqa. Nah, orang-orang Yathrib tersebut menggunakan mata uang dinar sebagai mata uang mereka. Kalau Indonesia menggunakan
dengan mata uang rupiah, sedangkan mereka itu menggunakan mata uang dinar. Nah, oke, tugas kali ini adalah kalian mengerjakan dari halaman 72 sampai ke halaman 74 A, B, C. Langsung kirim ke Bapak atau ke kelas kalian seperti biasa. Oke, semoga kalian ngerti apa yang Bapak jelasin. Kalau kalian belum ngerti, boleh kalian chat atau boleh kalian komen di bawah. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.